Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik UY. C sama dengan B tambah 2. 63 tambah 2 sama dengan 65. Mengapa semudah itu segitiga Pitagoras? Oke, jawabannya sudah Paman Apik berikan, yaitu karena ini adalah segitiga genap, ya. Segitiga Pitagoras yang genap. Oke, lengkapnya gimana? Paman Apik akan membahas kali ini agak panjang ya, trik-trik cepatnya untuk segitiga Pitagoras dan segitiga siku-siku ya. Yang paling terkenal adalah 3, 4, 5. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 adalah 25, yaitu 5 kuadrat. Dan kita juga sudah akrab bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kan rumus umumnya. Ini yang akan kita manfaatkan. Jadi segitiga genap itu gimana, Paman? Segitiga genap itu begini. Kalau acuan kita ini genap, misalnya 4, kemudian basis yang bawah ini 3, maka C-nya berapa yang miring ini? Karena genap, maka C-nya itu tinggal ditambah 2. 3 tambah 2, yaitu 5. Gitu kan? Oke, ini kan yang biasa. Kemudian kita bisa juga lanjutkan misalnya, ini ya, masih genap lagi. Jadi kalau genap ditambah 2 ya, 6, 8, maka C-nya berapa? Maka C-nya ini adalah 8 ditambah 2. Maka sama dengan 10. Dan ini bisa terus kita kembangkan. Jadi misalnya kalau dikembangkan, misalnya ini 16, begitu ya. Kemudian adalah 63, maka C-nya berapa? Nah ini yang soal tadi di awal. Maka 63 ini ditambah 2. Jadi C-nya adalah 63 tambah 2, 65. Itu kalau genap, Paman, ditambah 2. Kalau ganjil gimana? Kalau ganjil ditambah 1. Nah, kita akan membahas lebih lengkap ya. Di sini Paman Apik barangkali agak panjang videonya, jadi bisa ditonton langsung dari awal sampai akhir. Juga boleh kalau mau di-pause dulu, tinggal minum dulu, kemudian dilanjutkan lagi, juga boleh. Nah, kalau ganjil adalah 3, 4, 5. 3 ini sebagai acuannya. Maka miringnya 5 itu adalah tinggal 4 ditambah 1. Jadi kalau ganjil tambah 1, Paman. Iya, betul. Contoh lagi ya, contoh lagi. Misalnya ada 5, 12. Maka C sama dengan berapa? Ya tinggal tambah 1 saja. 12 tambah 1 berapa? 13. Loh. Kok mudah gitu, Paman? Kenapa nggak pakai A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Ya boleh-boleh saja. Kalau ada yang mudah, ya kita pakai yang mudah. Kan gitu saja ya. Coba, misalkan kalau ini 11 gitu, kemudian 60, maka C-nya berapa? Ya boleh, kalau mau dikuadratkan nanti dijumlahkan, terus dicari akarnya. Padahal tinggal ditambah 1 saja, kan gitu. 60 tambah 1 adalah 61. Sudah selesai. Wah, kok bisa gitu, Paman? Iya. Nah, oke ya. Paman Apik sekarang akan bahas ini ya, lebih detailnya. Yang pertama, segitiga siku-siku itu tidak sama dengan segitiga Pitagoras. Kalau contoh kita adalah 3, 4, 5, ini memang segitiga siku-siku yang sekaligus juga segitiga Pitagoras, triple Pitagoras. Tapi ada yang siku-siku tapi tidak Pitagoras. Contohnya adalah misalnya Paman Apik ambil contoh saja di sini 3. 3 ini kan siku-siku. Kemudian miringnya 3 akar 2. Nah, ini adalah siku-siku tapi bukan triple Pitagoras. Kalau Pitagoras itu contohnya yang tadi lagi misalkan 5, 12, 13, yaitu semuanya ini adalah bilangan bulat. 5, 12, 13 atau rasional. Gitulah ya. Kalau 3 akar 2 yang di kiri itu kan irasional. Segitiga siku-siku pakai rumus Pitagoras tapi bukan triple Pitagoras. Nah, yang menjadi seru adalah kalau semuanya harus bulat. Karena kita harus memikirkan, memastikan semuanya bulat. Kalau boleh sembarang, boleh irasional sih bikin soalnya gampang. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara triple Pitagoras itu ada tantangan tersendiri. Maka Paman Apik membagi untuk triple Pitagoras itu ada yang segitiga ganjil, ada yang segitiga genap.
Nah, ganjil yang tadi, kita sebut ganjil tadi adalah ketika N-nya itu 1, contohnya tadi ya, N sama dengan 1. Tapi kan bisa 3 juga, Paman. Ya bisa, 3, 5, dan seterusnya. Tadi kan tambah 1 ya, kalau ganjil. Nah, kalau genap, N-nya adalah 2, 4 gitu ya, 6, dan seterusnya. Ini genap, jadi berlaku umum. Nah, Paman Apik juga sudah menyediakan ganjil dan genap ini disediakan oleh Paman Apik general generator. Generator umumnya yaitu A kuadrat dibagi N sama dengan 2B ditambah N. Waduh, apa itu, Paman? Oke, ya. Kita akan mulai dari ganjil 1 dulu dan genap 2 ya. Ganjil 1 dan genap 2. Gimana itu? Ganjil N sama dengan 1. Oke, ini ya Paman Apik, ganjil N sama dengan 1. Ini yang paling dasar dan hasilnya segitiganya semua primitif. Maksudnya gimana, Paman? Maksudnya begini. Kalau kita punya 3, 4 pasangannya adalah 4 tambah 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Kan gitu? Ya, kalau kita punya ganjil lagi, misalkan acuannya ini adalah ganjil setelah 3 kan 5. Gitu ya. Di sini ada 12. Lalu miringnya berapa? Miringnya 12 tambah 1, 13. Lah, kita dapat 12-nya itu dari mana? Itulah yang kita bisa pakai generator. Ya, dapatnya 12 atau dapatnya 3 itu pasangannya 4, caranya adalah kita acuan ganjilnya kan 3. Nah, ini kita pilih. Jadi kita pilih 3 kuadrat. Jadi 3 ini kita kuadratkan berapa? 9. Nah, 9 ini kan bisa dibagi 2. Jadinya berapa? 4,5. Nah, karena kita bicara bilangan bulat, maka 4,5 itu kita turunkan menjadi 4, yang kecil, 5 menjadi yang besar. 4 tambah 5 kan 9. Gitu ya. Jadi 9 itu bagi 2 tapi sama-sama bulat. 4 dan 5. Jadi yang sisi yang satunya 4, yang sikunya, kemudian sisi miringnya adalah yang 5. Jadi pasangan 3 adalah 4 dan 5. Gitu, oke? Nah, sekarang kalau 5 kok pasangannya 12 dan 13, gimana caranya? Ya, 5 kita kuadratkan. 5 kuadrat berapa? 25. Kemudian kita bagi 2, kan 12,5. Ya, kita ambil 12, kemudian kakaknya 13, gitu kan? 12 tambah 13 kan 25. Jadi pasangan dari 5 itu, triple Pitagorasnya, segitiga Pitagorasnya adalah 12 dan 13. Oh, gitu ternyata ya. Jadi kalau 7 gimana, Paman? Ya bisa, sama caranya. Jadi kalau 7, 9, 11 semuanya bisa. Jadi kalau 7 dikuadratkan berapa? 49. Ini yang kita bagi 2. 49 bagi 2 kan 24 dan 25. Jadi ini segitiganya, yaitu 7, 24, 25. Oke. Contoh, kalau mau dicontoh 13 misalnya. Wah, ini kan ganjil. 13 kuadrat berapa? 169. Dibagi 2 berapa? 84. Gitu kan? Dan 85. Sudah, ini jadi segitiganya. Jadi yang pendek ganjil adalah 13, pasangannya 84 dan 85. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Yang menarik dari segitiga ganjil N sama dengan 1 itu adalah semua hasilnya segitiga primitif. Apa itu, Paman, primitif? Adalah yang paling sederhana. Misalnya 7, 24, 25 ini. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. 7 kan sudah bilangan prima, nggak bisa dibagi lagi, kan gitu. Ya, beda dengan misalnya 6, 8, 10. Ini kan semuanya bisa dibagi 2. 6 bagi 2 jadi 3, kan gitu. 8 bagi 2 jadi 4. 10 bagi 2 jadi 5. Sebenarnya 3, 4, 5 yang primitifnya, kan gitu.
Tapi kalau ganjil N sama dengan 1, semuanya primitif ya, semuanya asli. Oke, gampang ya. Sehingga kalau segitiga ganjil, nanti memang selalu ditambah 1, gitu kan, untuk mendapatkan miringnya. 24 tambah 1, 25. Ini kan 84 tambah 1, 85. Begitu seterusnya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ada pertanyaan? Silahkan ya. Kalau ganjil N-nya 3, 5 gimana Paman? Bisa. Bisa ya, bisa. Sekarang kita akan ke arah genap dulu. Ya, genapnya 2, 4, 6. Nah, kita genap yang 2 dulu, yang sederhana. Ya, oke. Yang ada seperti di awal tadi yang genap ya. Untuk genap, N sama dengan 2. Genap N sama dengan 2. Ini hasilnya kadang primitif, kadang tidak. Ya, tidak masalah ya. Misalnya 4. 4 itu caranya adalah 4-nya kita bagi 2 dulu. 4 bagi 2 berapa? 2. Lalu 2-nya ini kita kuadratkan. 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 lagi. 2 kuadrat 4. Nah, adiknya 4 itu 3. 4 kurang 1 ya. Kakaknya 4 itu 4 tambah 1, 5. Jadi, pasangan dari 4 itu adalah 3 dan 5. Artinya segitiganya, kalau kita 4 sebagai acuan yang genap, 4, maka lainnya adalah 3 dan 5. Maka untuk mendapatkan miring yang 5 itu ada 3 tambah 2. Begitu kan? Oke, itu 4. Kemudian, misalkan 6. 6 kita bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 ini kita kuadratkan. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat adalah 9. Gitu ya. 3 kuadrat 9. Adiknya 9, 8. Kakaknya 9, 10. Jadi segitiganya adalah pasangan dari 6. Triple Pitagorasnya adalah 6, 8, 10. Itu pasangannya. Nah, ini kelihatan 6, 8, 10 itu tidak primitif. Ya, bisa disederhanakan 3, 4, 5 kan. Oke. Kalau 8, N-nya 8, yang genap tentunya ya, maka 8 ini bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 kita kuadratkan. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat adalah 16. Maka adiknya 16 adalah 15. Ya, 16 kurangi 1. Kakaknya 16 adalah 16 tambah 1, 17. Jadi pasangan dari 8 itu adalah 15 dan 17. Ini primitif. Ya. 8, 15, 17. 17 apalagi bilangan prima, pasti primitif dong ya. Ini bisa terus kita kembangkan sampai berapapun. Contohnya tadi kan yang di awal-awal adalah 16. 16 kan genap. Pasangannya berapa ini? Ya 16 dibagi 2. 16 dibagi 2 berapa? 8. Ini yang kita kuadratkan. 8 kuadrat adalah 64. Maka adiknya adalah 63, kakaknya adalah 65. Makanya pasangan dari 16 adalah 63 dan 65. Kalau kita sudah tahu 63, maka untuk dapatkan 65 kan tinggal ditambah 2. Seperti yang di awal, 63 tambah 2 kan, itu dapat miringnya 65. Bisa terus, kita kembangkan terus ya, sampai berapapun. Misalkan, kita akan mencoba angka yang lebih besar. Mungkin orang-orang belum pada tahu ya. Tapi dengan cara Paman Apik kita jadi tahu, misalkan 24, pasangannya berapa? 24 kan bukan prima Paman. Iya, tapi kan pasangannya bisa saja nanti ada yang prima atau yang koprima. 24 bagi 2 kan 12. Oke. Ini yang kita kuadratkan, 12 kuadrat berapa? 144. Tuh. 144. Adiknya berapa? 143. Kakaknya berapa? 145. Jadi kalau ada segitiga 24, ini sebagai genap 24, kemudian 143, miringnya berapa? C-nya. Ya tentu saja tinggal ditambah 2. Gitu kan? 143 tambah 2, yaitu 145.
Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Barangkali belum ada yang tahu segitiga 24, 143, 145 ya. Karena cara ngitungnya gimana gitu ya. Ini yang genap. Jadi yang genap selalu ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena kita memilih yang N-nya sama dengan 2. Kan yang genap ada yang tambah 4, teman. Iya, ada tambah 4, ada tambah 6, tambah 8, dan seterusnya. Nah, untuk kita pembelajaran itu yang paling penting adalah ganjil genap dengan ganjilnya N1, genapnya N2. Itu penting sekali. Meskipun untuk yang lainnya, ini generatornya bisa terus kita kembangkan. Umum untuk N berapapun. Sebenarnya generator Paman Apik ini juga berlaku untuk N-nya pecahan, juga berlaku gitu ya. Cuma kalau N-nya bilangan bulat, itu kan makin seru. Karena hasilnya semua bilangan bulat. Oke, ada pertanyaan? Silahkan ya. Ini Paman Apik sengaja videonya agak panjang, santai saja. Paman, generatornya ini pembuktiannya gimana? Boleh. Pembuktiannya, kita bahkan pembuktian dari Pitagoras sendiri juga bisa kita buktikan ya. Yang dasar-dasarnya. Sehingga kita bisa lebih yakin barangkali, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu dari mana, Paman? Nah, itu banyak sekali cara untuk membuktikannya. Yaitu salah satu cara yang mudah adalah seperti di gambar yang kita tunjukkan di awal tadi. Nah, ini hasilnya ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktiannya kalau dengan contoh ya yang paling terkenal ini 345 ya. Paman Apik ini juga perlu tekankan, ini juga penting. Yang namanya segitiga terkenal Paman Apik itu ya, 345 ini disebutnya terkenal. Jadi anak memang harus hafal, paham betul 345, dan ini boleh dikalikan berapapun. Jadi 3 ini dikalikan N, 4 ini dikalikan N, dan 5 ini dikalikan N. Kan jadi segitiga sebangun. Nah, ini menjadi mudah, angkanya jadi berapapun. Jadi misalkan 3 kali 11 adalah 33, 4 kali 11 adalah 44. Berapa sisi miringnya? Ya 5 kali 11, berarti 55. Begitu ya. Nah, kalau ingin agak-agak tersembunyi, ya kita mengalihkannya angkanya juga yang agak-agak tersembunyi. Misalnya 3 dikalikan berapa? Jadi 51. 4 dikalikan berapa? Misalnya jadi berapa ini? 68 gitu kan? Ini kan bisa 51 kuadrat tambah 68 kuadrat. Tapi kan ternyata bisa dibagi ternyata ya. Ini adalah 3 kali 17, itu kan 51. Yang 68 itu adalah 4 kali 17 gitu. Maka miringnya adalah ya 5 kali 17, yaitu 85. Ah, gitu ya. Bisa-bisa saja. Ini segitiga terkenal. Boleh dimanfaatkan karena bagus juga. Oke, untuk membuktikannya, ini salah satu caranya ya. Salah satu caranya adalah kita bisa menggeser Paman Apik. Nah, yang ini sama Paman Apik ini kan A, digeser di sini. Ya, ini kan panjangnya AB. Ini juga AB. Gitu ya. Nah, kemudian yang kiri bawah ini digeser Paman Apik, di sini juga bisa. Di mana ya? Itu ke situ. Bisa juga ini. Oh, yang ini Paman Apik. Ya, yang ini digeser. Oke, Paman Apik ulangin ya. Yang ini digeser ke bawah sini. Kan sama ukurannya ya. Kemudian ini udah jadi di sini. Kemudian kita bisa juga menggeser. Nah, ini ke atas, ini ke sana ya. Jadi yang ini ke atas ini.
ini ke atas, begini, gitu. Kemudian yang kiri ini ke kanan. Gitu. Jadi akhirnya ini yang dipakai. Nah, ini adalah B kuadrat, yang ini adalah A kuadrat. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, bolehlah caranya macam-macam boleh. Tapi kalau mau yang pakai Pitagoras, ini pakai aljabar, lebih enak sih. Bahwa luas C ini, C kuadrat, Paman Apik nulisnya di mana ya? Di sini C kuadrat, itu kan sama dengan A tambah B, kali A tambah B kan persegi ya. A tambah B kuadrat dikurangi segitiga ini, setengah kali A kali B ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali setengah kali A kali B. Gitu kan? Nah, 4 kali setengah kali A kali B adalah 2AB. Ini pengurangnya. Sedangkan A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gitu. Nah, dikuranginya 2AB kan coret. Jadi sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi terbukti bahwa C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Tuh, kan? Jadi terbukti kan? Oke. Nah, sekarang kita mau membuktikan kepada generator Paman Apik yang berlaku umum tadi. Bagaimana dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu menjadi A kuadrat per N sama dengan 2B ditambah N. Itu generator umum berlaku untuk semua N yang memungkinkan. Ya sebenarnya bisa N-nya bilangan bulat, bisa bilangan pecahan, tidak masalah, semua bisa. Hanya saja untuk segitiga Pitagoras itu yang paling menarik adalah kalau N-nya bilangan bulat yang memungkinkan. Jadi N-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Kalau N-nya sembarang ya nanti jadi segitiga siku-siku kan gitu. Nah, ini gimana kok bisa kayak begini? Itu ya generator itu. Nah, caranya adalah kita akan mencoba merumuskan A kuadrat. Ya. A kuadrat itu adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, C sendiri, C kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa C plus B kali C min B. Ini aljabar biasa, kan? Nah, sekarang kita akan memasangkan bahwa C itu sama dengan B ditambah N. Nah, ini rumus yang kita pakai, dan N-nya kita pilih bilangan bulat untuk triple Pitagoras, ya. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan cara itu, C itu adalah B tambah N. Berarti ini B tambah N tambah B. Jadi 2B. Tambah N. Gitu kan? Nah, C dikurangi B. Berarti B-nya coret. Tinggal N saja. Nah, gitu kan. Ini sama dengan A kuadrat. Maka, kalau Paman Apik N-nya dipindahkan ke kiri, menjadi A kuadrat dibagi N sama dengan 2B ditambah N. Terbukti. Gitu ya. Jadi generatornya Paman Apik A kuadrat dibagi N ini sama dengan 2B plus N itu terbukti generator umum. General generator ya. N-nya bisa kita pilih 1, 2 sudah kita contohkan. Bagaimana kalau N-nya 3, Paman? N-nya 4, N-nya 5. Nah, kita bisa kembangkan itu semua. Oke. Misalkan kita pilih untuk N-nya sama dengan 3. N-nya sama dengan 3. Yaitu kita pilih aja angka pertama 9. Pasangannya dengan berapa? Gitu ya. Maka kalau A-nya kita pilih 9, nanti kan 9 kuadrat dibagi 3. Gitu ya. Nah, 9 kuadrat itu adalah 81 dibagi 3 adalah 27. 27 ini adalah 2B ditambah N. N-nya adalah 3 kan kita pilih. Maka kita peroleh 27 dikurangi 3 adalah 24,
ini sama dengan 2B. Atau B-nya sama dengan 12. Ya. Karena B-nya 12, maka C-nya sama dengan 12 tambah 3. Kan N-nya 3, ya, yaitu C-nya 15. Jadi terbentuk segitiga siku-siku yang kita perlukan dengan A9, B12, C15. Nah, ini kan benar. 3, 4, 5 sebenarnya kan. 3 kali 3, 4 kali 3, dan 5 kali 3. Jadi tidak primitif. Terbukti ya. Nah, untuk primitif gimana? Untuk primitif dari penelitian Paman Apik, itu syaratnya bahwa N-nya harus berbentuk 2 kali K kuadrat. K-nya juga bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini nanti akan menghasilkan ada yang primitif. Misalnya, kalau K-nya kita pilih 2, berarti kan 2 kuadrat 4 dikalikan 2, 8. Jadi N-nya sama dengan 8 misalnya. Ini nanti akan ada kemungkinan menghasilkan segitiga primitif. Kita coba ya, kalau N-nya adalah 8. Kita pilih A-nya berapa? Ya, kita pilih A-nya yang memungkinkan, gitu ya. Bisa dibagi 8 kan? Ya. Misalkan A-nya adalah 20. 20 kuadrat dibagi 8 ya. A kuadrat per N ya, tadi ya kita. Generatornya A kuadrat per N sama dengan 2B ditambah N. Ini yang kita pakai. Oke. Jadi kita pilih A-nya adalah 20. 20 kuadrat dibagi 8, N-nya adalah 8. 20 kuadrat adalah 400. Dibagi 8 ya. 400 bagi 8 berapa? 50 ya. 50. Ini sama dengan 2B ditambah N. N-nya adalah 8. 50 dikurangi 8, 42. Itu adalah 2B. Maka kita peroleh B-nya adalah 21. Dan karena B-nya 21, C-nya adalah 21 ditambah 8. Karena N-nya kan 8. Yaitu 21 tambah 8 adalah 29. Nah, ini kan primitif. Ya, segitiganya. Yaitu genapnya 20 sebagai acuan, B-nya 21, dan C-nya 29. Tuh. Bisa kan? Ya. Jadi, kita sudah lengkap. Ya. Bahwa untuk teman-teman yang berminat berlaku umum, generatornya ini memang generator Paman Apik ini berlaku umum, yaitu A kuadrat per N sama dengan 2B plus N. Namun, untuk kemudahan, Paman Apik menyarankan anak-anak terbiasa dengan segitiga ganjil 1 dan segitiga genap 2. Jadi kalau ganjil 1, misalnya Paman Apik di sini buatkan 15, begitu. Kita udah tahu kan 15 kuadrat 225. Berarti B-nya adalah 112, kan gitu. Kemudian C-nya ini berapa? C-nya ini adalah sama dengan tinggal 112 ini ditambah 1. Gitu ya. Jadi 113. Itu N ganjil 1. Selalu ditambah 1. Dan juga genap 2. Sehingga selalu ditambah 2. Contohnya genap 2 berapa lagi? Misalnya kita mau 22. Gitu ya. 22 berarti kan 120. Begitu. Nah, berapa C-nya? C-nya berarti tinggal ditambah 2 saja. Gitu ya. 120 ditambah 2. 122. Tapi ini enggak primitif, Aman ya? Iya, yang ini enggak primitif. Ya, enggak primitif. Jadi kalau N-nya 2, itu ada yang primitif, ada yang enggak primitif. Kalau yang mau primitif, misalnya adalah berapa ya? Kita misalkan saja tadi 24 sudah, misalnya saja 20 ya, meskipun di video yang lain sudah ada ya, 20 ya. Nah, 20, maka di sini B-nya nanti adalah 99, maka C-nya berapa? Ini kan 20 genap ya. Berarti C-nya berapa? Tinggal 99 ditambah 2 saja gitu ya. C-nya berapa? Yang sudah tahu silahkan tulis di komen bawah ini.
Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Video ini spesial, agak panjang, jadi boleh ditonton berulang-ulang. Dan semoga ini memberikan pemahaman yang lengkap tentang segitiga Pitagoras dengan generator umumnya, rumusan dari Paman Apik yang berlaku umum. Silahkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semoga memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua. Silakan like, subscribe, dan share.